Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, fatahiyatun nahiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Imam Muslimin dan juga teman-teman yang saat ini hadir di perkuliahan mata kuliah filsafat umum. Dan juga ada yang mengikuti di Google Meet, guys. Untuk tema kita pada hari ini yaitu adalah filsafat ilmu integrasi agama. Nah, langsung saja, Ustaz. Oh, baik. Untuk yang hadir saat ini, partisipan kita yang tatap muka ada 4 orang. Di sini ada Mas As'ad, kemudian ada Mas Gilang, dan juga ada Mbak Kholida. Sisanya bergabung bersama kami melalui Google Meet, channel Google Meet. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Imam Muslimin dengan tema filsafat ilmu integrasi agama. Baik, untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya cintai, selamat berjumpa kembali dengan kita perkuliahan kita hari ini, pertemuan yang ketiga ya, kalau nggak salah 3 dan 4 barangkali, yaitu tema kita hari ini akan bicara tentang filsafat ilmu integrasi agama. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang objek dasar, objek kajian filsafat dan atau cara berpikir filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara global sudah kita sampaikan. Pada saat ini kita akan bahas bagaimana ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai dasar berpikir filosofis itu berintegrasi dengan agama. Tentu yang dimaksud di sini agama itu bukan agama dalam artian totalitas ajarannya, tapi bagaimana dia kalau filsafat itu kan berpikir. Filsafat adalah cara berpikir. Lalu agama di sini yang saya maksudkan adalah cara berhati. Ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah, ini berarti agama kan, tidak melihat bentuk rupamu, karena rupa itu beda-beda ya, itu given dari Allah. Warna kulit tidak sama kan, postur tubuh juga sama, hidung juga berbeda-beda, bentuk pokoknya suwar di sini jamak dari surah, gambar kita, fisik kita enggak sama. Wala ila ajsamikum, jisim kita juga berbeda-beda ukurannya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang macam-macam. Bukan itu given. Tapi yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah, berarti aspek agama adalah hatimu yang memimpin perbuatanmu. Yang berbuat itu fisik kan, dan bentuk tubuhnya kan. Fisik yang gede berbuat pekerjaan yang besar-besar, fisik yang kecil tentu beda kan. Nah, perbuatanmu yang dipimpin oleh hatimu itulah yang dinilai, dilihat oleh Allah. Berarti ukuran agama. Maka dengan demikian, integrasi yang sesuai filsafat dengan agama itu aspek tasawuf. Ya toh? Filsafat ilmu yang berintegrasi dengan agama dalam di sini adalah tasawuf. Tasawuf itu objeknya 5. Kalau filsafat objeknya 3 kan, apa, bagaimana, untuk apa, ini filsafat. Kalau tasawuf objeknya 5, iman, ilmu, nikmat,
takwa dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasah oleh nikmat, dan dicek selalu oleh takwa. Iman, ilmu, nikmat, takwa ada semua dalam dada kita, ya kan? Nafsu juga ada dalam diri kita. Nafsu itu beriringan dengan jasad. Kalau iman, ilmu, nikmat, takwa itu pirantinya adalah qalb, hati. Piranti berupa ruh. Ruh itu bukan benda tapi gerakan. Bayas'alunaka 'anir ruh kullir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 85. Pernah dipersoalkan, ditanyakan tentang ruh. Apa ruh itu? Ruh itu gerakan dari Allah. Artinya apa? Kalau kamu mau mengikuti gerakan dari Allah, dari berupa ilmu yang sedikit ini, maka imanmu berfungsi. Kalau imanmu berfungsi, kamu akan menjadi orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Rasamu akan hidup. Rasamu berupa nikmat atau nikmatmu akan merasakan. Nikmatmu akan hidup sehingga merasakan. Ilmumu akan bersinar sehingga kamu tahu. Karena ilmu itu bukan di atas kertas, tapi ilmu dalam dada. Wujudnya, fenomena jelas nyata ada dalam dada. Dia adalah ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Fenomena nyata itu ada dalam dadamu, namanya ilmu. Nah, hanya keberadaan ilmu yang bercahaya itu al-ilmu nurun, ya toh? Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Yang cahayanya jelas itu menyinari itu sering kamu ingkari. Juhud kan. Lah juhud itu menjadikan seolah gelap. Kamu perilaku juhudmu itu berupa zalim. Orangnya seperti zalim, bentuknya zulm, gelap. Sinar digelapi macam apapun, dia tidak gelap, tetap menyinari. Lampu 100 watt, kamu tutupi, kamu zulum, kamu gelapi, lampunya nggak mati. Kamu tahu itu. Artinya apa? Bahwa kamu itu benar atau tidak nggak perlu bertanya pada siapapun. Ilmumu dalam dadamu memberikan informasi. Aku salah. Cuma sering juhud kan, gengsi dan lain sebagainya. Lalu menutupi kebenaran, zulum. Maka ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Ilmu pengetahuan dengan pengetahuan ilmu berbeda. Nanti ya, pembahasan di kemarin. Ilmu pengetahuan ilmu dan ilmu tentang atau pengetahuan tentang ilmu itu tidak sama. Hati-hati ya nanti ya. Kalau ilmu itu anugerah Allah ada pada diri setiap manusia, dia tahu apa yang ditahu oleh ilmu itu benar adanya. Benar itu sidik sifat iman. Maka iman itu identik dengan ilmu. Karena iman itu bersifat sidik, maka ilmu itu bersifat benar. Aku salah apa benar toh? Gak usah bertanya pada rektor, gak usah bertanya pada dekan, gak usah bertanya pada RT. Kamu tahu itu. Ya enggak? Hanya taumu tentang dirimu itu sering kau juhud, kau ingkari sehingga seolah zulum, zalim. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Jadi objek kajian tasawuf itu 5. Iman, ilmu, nikmat, takwa dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa selalu oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Semua dalam dada. Nanti diulangi dalam YouTube. Jadi kalau filsafat ilmu atau ilmu filsafat dengan filsafat ilmu juga beda loh. Ilmu filsafat itu beda dengan filsafat ilmunya nanti. Integrasi agama saya kira tasawuf lebih dekat ya. Objeknya 5 itu. Nikmat.
Yang kedua ya apa tadi? Iman. Iman itu apa? Iman. Iman kalau didefinisikan kan itu ada definisi para mu'arrifun ya, para ahli definisi itu kan al-imanu ma wuqira fil qalbi, ya enggak? Ikrar, ukiran dalam hati. Wa qaulun bil lisani. Wa amalun birrukni au bil arkani. Jadi iman itu ukiran, sifatnya tidak ada keraguan, yaitu catatan, maka dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau kamu ragu berarti bukan mengikuti iman, karena iman itu tidak ada ragu. Enggak ragu berarti karena tahu benarnya kan, ilmu kan ya. Iqraru ma fil qalb, ukiran dalam hati. Jadi ikrar dalam hati, ikrar itu ukiran dalam hati. Wa qaulun bil lisan, yang lisan itu qaul namanya. Ketika dipraktekkan namanya arkan. Maka arkan atau ruknun itu amal nyata, bangunan dari iqraru ma fil qalb wa qaulun bil lisan, diikrarkan dalam perbuatan. Itulah totalitas iman. Dialah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ilmu apa? Ilmu anugerah Allah berupa cahaya kan, sifatnya rohaniah kan, ruh, gerakan dari Allah kan, yang digerakkan ilmu. Jadi roh itu bukan benda, roh itu gerakan. Gerakan itu kan kata kerja, bergerak, digerakkan dari Allah. Yang dari Allah itu kasih sayang. Allah itu Rahman Rahim. Ilmu itu Rahman Rahim. Hanya sifatnya yang Rahman Rahim sering dijuhud, diingkari oleh diri kita, sehingga kita menjadi orang zalim, gelap. Ilmu dalam dada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Fi suduril ladzina utul ilma. Jadi begini ya, kalau kita mengkaji filsafat tasawuf itu tidak lagi lafziyah, tidak lagi bayaniyah, tapi ma'aniyah. Tidak hanya bayaniyah tapi ma'aniyah. Bayaniyah itu lafziyah, ma'aniyah itu maksudiyah. Bayaniyah, lafziyah, maksudiyah, ma'aniyah menjadi badi'iyah, konstruk. Nanti ada teori itu namanya objektif, subjektif, konstruktif. Objektif Emil Durkheim, subjektif itu Max Weber, konstruktif itu Berger. Berger ya. Nanti saya bahas di belakang. Akan saya perkenalkan teori subjektif, teori objektif, teori konstruktif nanti di belakang. Beberapa pertemuan yang akan datang. Kita kenalkan aja, nanti ada hedonistik segala macam itu. Bukunya mana? Ya, buku sembarang, baca sama aja itu. Membaca buku filsafat itu puyeng. Ya. Karena kita ingin masuk pada dunia, maka berfilosofislah sendiri kamu. Dulu saya membaca buku Awariful Ma'arif, membaca bukunya apa itu Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Siapa? Ibnu Arabi ya. Membaca bukunya Al-Jilani misalnya. Membaca bukunya Al-Kamashkonawi, membaca bukunya Al-Farahidi, itu kan ribet ya. Anu gitu ya. Buang aja. Udah taruh aja, nggak usah dibaca, pikir walah. Nah, walah itu bahasa Jawa, huwallah. Maka Al-Buzaidi yang artinya di oke ya, disetujui juga oleh para filosof dalam arti mutasawwif, filosof Islam, itu memberikan gambaran pendekatan dalam belajar agama itu ada dua. Ada dirosah, ada wirosah. Ada dars, ada wirsah. Yang wirsah ini melahirkan ulama. Tapi kalau dirosah, alimuna. Alimun dengan ulama beda loh. Ulama itu enggak beraturan, tapi justru yang beraturan. Ulama itu jamaknya taksir ya. Ulama, enggak ada isim mufradnya, enggak ada isim tasniahnya. Tapi kalau alimun dari alim, alimani, alimuna, beraturan ini. Lateralistik dirosah, maca buku, berpendapat. Tapi kalau wirsah, warisan, tahu-tahu bisa. Wirosah, intuitif. Ini lateralistik, ya toh, tekstualistik, yang ini intuisi. Yang ini dirosah, buku-buku, pendapat-pendapat para ulama, yang ini wirsah, pembersihan hati. Yang ini maca buku, bayaniyat,
Yang ini ma'aniyah. Bagaimana yang bayaniyah, ma'aniyah ini menjadi badi'iyah. Bentuknya mantikiyah, ima kitabiyah, wa ima lisaniyah. Nah, ya pendekatan tasawuf ini. Ilmu, iman, kemudian nikmat. Nikmat itu bahasa Arab, ni'matun. Fadlun min Rabbina. Nikmat itu fadlun min Rabbina. Fadl, anugerah dari Tuhan kita. Ada pada setiap diri manusia. Nikmah namanya. Fungsinya, wadhifah asasiyah nikmah itu merasakan. Maka yang merasakan dalam dadamu itu namanya nikmat. Kalau dibalik rasanya nikmat, ya enggak? Padahal yang merasakan adalah bernama nikmat. Nanti ada rumus itu zat, af'al, sifat, sebutan. Zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Jadi orang disebut bernama karena melakukan perbuatan. Orang kalau melakukan perbuatan, dia bersifat. Sifat melahirkan sebutan atau asma. Orang atau zat itu bisa siapa apa. Melakukan berarti af'al kan. Orang yang mencuri bersifat pencuri. Disebut maling. Nah, begitu kita misalnya lah. Orang, ya pokoknya gitulah. Ada rumusnya zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Yang melakukan, yang mengerjakan namanya nikmat. Disebutnya perbuatannya apa? Merasakan. Sifatnya perasa, produknya kejujuran, tabligh, sifatnya imannya enggak. Rasa tiada beda, rasa tiada dusta. Nikmat namanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya itu surat Rahman, surat namanya sendiri ya, surat Ismun min Asma'ihi, nama yang paling utama, namanya surat Rahman, surat ke-55 ini. Ayatnya 78, jumlah ayatnya. Tapi untuk menyatakan betapa nikmat itu memiliki urgensi yang begitu hebat pada diri manusia, sampai diulang 31 kali kan. Ayat ke-13, 16, 18 dan seterusnya itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat anugerah Allah pada dirimu itu tidak bisa kau dustakan. Dia akan merasakan apa adanya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ingat, ini kajian filsafat tasawuf. Jadi rodok jangan lafziyah fahasib wa ba'dal bayaniyat lazim alaina nantakil ilal ma'ani wa ba'da dzalika ilal badi wa ba'da dzalika ilal mantiq. Berpikirnya harus komprehensif. Filsafat itu menyeluruh. Oh iki tek ngene, tek ilmu pertama. Bayan sih. Jadi kamu ojo gegeran tentang bayan, karena bayan itu yes bayan. Bagaimana kamu bisa mensubjektivisasi bayan? Disitulah nilainya. Api elek sesuatu itu bukan bergantung barangnya, bergantung subjeknya. Letong itu bagi orang yang sedang sholat memang jelek ya, tapi bagi orang yang butuh akan kesuburan tanah, dia baik. Maka tergantung subjek. Woi, tae sapi jelek itu. Ya, kalau kamu pas mau sholat, jangan dikatakan jelek. Kamu habis sholat bertani perlu. Nah, itu. Maka orang ma'aniyah, fenomenologi, tidak ada yang jelek. Tergantung situasi subjekmu dan bagaimana kearifanmu terhadap objek. Kalau kamu belum arif, maka nggak bisa bijaksana, akan bijaksini terus. Dan kamu menjadi orang yang picik. Nikmat. Kemudian takwa. Takwa ada dalam dada kita. Takwa itu fenomena batin, bukan fenomena zahir. Oleh sebab itu takwa dengan baju takwa berbeda. Kalau kamu hanya berpedoman pada zahir, kamu bisa ditipu oleh orang yang berbaju takwa berpura-pura takwa. Maka takwa itu fungsi anugerah takwa pada diri kita dari Allah itu fungsinya adalah taat. Apakah kamu taat atau maksiat? Hatimu itu yang tahu dirimu dan Allah. Kamu bisa kok berpura-pura koyok wong taat padahal ora taat. Gawe baju takwa nang masjid ya. Mari kono nyolong sandal bisa kok itu. Atau jadi pengurus takmir ya, terus gawe baju wiritane tuwa tiap hari, ternyata nyolong kotak amal. Berarti kan kamu pura-pura takwa. Nah, maka kalau kamu terjebak pada zahir, takwa itu bukan
fenomena zahir, tapi takwa itu adalah fenomena batin. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya yang kita agung-agungkan berupa syariah itu jangan sampai tidak muncul dari takwa yang ada dalam hati. Kopiah ini fenomena syariah, ya toh. Ini harus diperbaiki sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai tidak takwa yang memimpinnya. Kenapa? Kalau tidak takwa yang memimpinnya, dia dari kesombongan. Lah sombong itu bikin gundah gulana. Tapi kalau yang bagus-bagus, baju mahal, kopiah bagus, sarung mahal, itu dipimpin oleh takwa, dia menjadi fenomena atau ekspresi kesyukuran. Syukur itu akan tambah nikmat. Nah, nanti yang tahu kamu sendiri, aku ki sombong apa syukur. Lek kowe tambah goblok berarti kamu sombong. Tapi lek semakin kamu berekspresi ya apa gitu ya, menunjukkan tapi syukur, kamu tambah pinter. Kembali pada diri. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kenapa sya'airallahi? Sya'airallahi. Sya'air mudhaf. Allahi mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun, dan seterusnya itu. Wa huwa mudhafun ilaihi. Kenapa sya'aira mansubun bi annahu maf'ulun bihi. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Kalian orang Arab. Pesan enggak tadi? Enggak, betul. Iya. Oh ya, oke. Ya. Ya. Di sini, Mas. Sini, Mas. Makasih, Mas. Ya. Jadi kalau tasawuf objeknya 5. Iman, ilmu, nikmat, takwa. Kemudian nafsu yang mesti harus dipimpin oleh iman, karena nafsu itu harus dipimpin. Dikontrol oleh ilmu, tahu. Dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Dalam diri kita semua. Nafsu itu kemauan, tanda adanya kemauan nafas, hidupnya bersama dengan jasad. Nafsu, nafas ya. Kemauan. Selama nafas masih ada, berarti orang itu masih hidup jasadnya. Walaupun jasadnya wis gak bisa bergerak, lek nafasnya masih ada, berarti masih hidup jasadnya. Tanda kehidupan jasad itu nafsu. Tanda kehidupan iman, ilmu, nikmat, takwa, ruh. Gerak kan? Al-haya, al-haroka. Itu orang Arab mengatakan begitu. Al-hayatu, al-harokatu. Tanda kehidupan itu al-harokah, gerak. Geraknya iman, ilmu, nikmat, takwa, ruh dari Allah. Geraknya jasad dari nafas, nafsu diri kita. Jasad bisa bergerak, bisa berkemauan karena makanan kan. Simbolnya adalah perut. Ya toh? Dan juga bawah perut. Maka di situ nanti akan berlaku namanya, lahirlah namanya teori Sigmund Freud, libido. Manusia itu didorong, perbuatannya itu didorong. Dorong berarti kan kemauan, nafsu kan, oleh adanya libido seks. John Locke berbeda lagi. Manusia itu berbuat didorong oleh perut karena ingin mendapatkan materi. Lahir berbagai aliran-aliran, materialisme perut, hedonisme bawah perut, libido. Semua benar, tergantung kamu. Kalau kamu menjadi orang salah, semua jadi salah. Tapi kalau kamu menjadi orang benar, semua jadi benar. Kalau kamu orang baik, apapun yang kamu lihat jadi baik. Kalau kamu orang jahat, orang jelek, apapun yang kamu lihat jadi jelek dan jahat. Kembali pada subjek. Nah, tasawuf itu mensubjektivitas atau subjektifikasi terhadap objek. Objek seperti apa dikembalikan kepada subjek. Nanti kajiannya ada kajian thariqah kan. Syariah itu kayak apapun kembali pada masingnya. Thariqah yang tepat sehingga berhakikat pada diri. Dikembalikan pada dirimu. Nek dirimu di sinilah maka berlaku ihsanmu. Kamu muhsin apa enggak? Kalau kamu muhsin, maka kamu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu sudah baik,
Apa yang kamu sadari bahwa ini kehendaki oleh Allah? Ya toh? Namanya musyahadah. Terus bagaimana kamu mensikapi sesuatu? Kamu dilihat oleh Allah, namanya muraqabah. Namanya muhsin. Perbuatannya disebut ihsan. Ihsan itu totalitas Islam dan iman menjadi ihsan. Muslim mukmin lahirlah pribadi muhsin. Kembali pada awal bahwa filsafat integrasi agama dalam hal ini adalah agama perspektif tasawuf yang objeknya 5. Iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Serta nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek oleh takwa. Bagaimana nafsu seperti nafsu kayak apa? Nafsu pada diri kita ada para mutasawwif memberikan satu gambaran, ada al-martabah as-sab'ah. Nafsu itu marotibnya 7. Kita sampaikan pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri dulu, ini sudah waktunya habis ya. Ya. Ini kita berhenti di sini dulu. Yang akan datang kita akan bahas masih integrasi agama dalam hal ini tasawuf ya, yang objeknya 5, terutama nafsu atau al-martabah as-sab'ah. Nafsu 7, amarah bisu, lawama, mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah pada fil muhadarah at-taliyah fi mab'an insyaallah. Azunnu hakadha naktafi liqa'an al-yawm wa narakum ala khair insyaallah. Wa aktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Imam Muslimin atas penyampaiannya dalam tema kali ini, yaitu tema filsafat ilmu integrasi agama. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita laksanakan di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bisa akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.